Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami kelompok 7 akan menerangkan uji normalitas dan uji homogenitas dengan materi uji normalitas, metode chi kuadrat atau chi square, uji homogenitas, dan metode Hartley. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan agar dapat mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Untuk data yang berdistribusi normal, maka gunakan uji statistik parametrik, sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal, maka gunakan uji statistik non-parametrik. Untuk menentukan normal tidaknya distribusi data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, yang pertama, uji grafik Ogive, koefisien tingkat kemiringan, yaitu statistik deskriptif. Yang kedua, uji chi kuadrat, uji Lillie force, dan lain-lain, yaitu statistik induktif. Untuk pengujian normalitas menggunakan metode chi kuadrat atau chi square memiliki rumus sebagai berikut, yaitu X pangkat 2 sama dengan sigma OI kurangi XI pangkat 2 per EI, atau X pangkat 2 sama dengan sigma frekuensi observasi atau pengamatan dikurangi frekuensi harapan pangkat 2 dibagi frekuensi harapan. Untuk persyaratan metode chi kuadrat atau chi square, yang pertama yaitu data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar yaitu N lebih besar dari 30. Untuk signifikansi, yang pertama, signifikansi uji, nilai X2 hitung dibandingkan dengan X2 tabel, chi square. Yang kedua, jika nilai X2 hitung lebih kecil dari nilai X2 jika nilai X tabel, maka HO diterima, HA ditolak. 2. Hitung lebih kecil dari nilai X2 tabel, maka HO diterima, HA ditolak. Yang ketiga, jika nilai X2 hitung lebih besar dari nilai X2 tabel, maka HO ditolak, HA diterima. Untuk yang selanjutnya, pengujian normalitas menggunakan metode chi kuadrat atau chi square. Seperti yang terpapar pada gambar di atas, disajikan contoh soal yaitu ujikan normal atau tidak data pengukuran terhadap tinggi mahasiswa tingkat pertama dilakukan dan diambil sebuah sampel ajak berukuran 100 berikut dengan metode chi square. Yang selanjutnya disajikan tabel pada samping kanan contoh soal yaitu tabel daftar tinggi 100 mahasiswa. Untuk langkah-langkah penyelesaian pengujian data normalitas dengan metode chi kuadrat atau chi square, langkah yang pertama yaitu menentukan mean atau rata-rata dengan rumus X sama dengan sigma fxi dibanding N yang menghasilkan nilai 157,8. Untuk langkah yang kedua yaitu menentukan timpangan baku dengan rumus S sama dengan akar kuadrat sigma F dalam kurung XI dikurangi X pangkat 2 dibanding N dikurangi 1 dengan menghasilkan angka 8,09. Untuk langkah yang ketiga yaitu membuat daftar distribusi frekuensi yang diharapkan, yaitu dengan menentukan batas-batas kelas. Yang kedua, mencari nilai z-score untuk batas kelas interval. Yang ketiga, yaitu mencari nilai z-tabel. Yang keempat, yaitu mencari frekuensi yang diharapkan atau EI. Dan yang kelima, yaitu mencari nilai frekuensi observasi atau OI. Untuk langkah yang keempat, yaitu merumuskan formula hipotesis, didapatkan data H0 berarti tidak ada perbedaan distribusi frekuensi populasi. Kemudian HI berarti ada perbedaan distribusi frekuensi populasi. Untuk langkah yang kelima, yaitu menentukan uji statistik, di mana di sini kita menggunakan rumus metode chi kuadrat, yaitu
X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan dibagi frekuensi harapan yang dihasilkan nilai 4,27. Langkah yang keenam, menentukan derajat bebas, di mana derajat bebas ini sama dengan K. K berarti banyak kelas interval sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Untuk langkah yang ketujuh yaitu menentukan taraf nyata. Untuk mendapatkan nilai chi-square tabel XA pangkat 2 sama dengan 9,49 yang berarti 4,27 lebih kecil dari 9,49 yang berarti X hitungan pangkat 2 lebih kecil dari XA pangkat 2. Untuk langkah yang terakhir yaitu menentukan kriteria pengujian hipotesis dan memberi kesimpulan. Jadi, HO diterima berarti daftar tersebut berdistribusi normal. Jadi, tabel yang disajikan di atas ia memiliki kriteria normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dalam rangka menguji kesamaan varian setiap kelompok data. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan juga Y bersifat homogen atau tidak. Uji Hartley. Uji ini yaitu dilakukan dengan cara membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil, yaitu rumusnya sebagai berikut. F max sama dengan variansi terbesar per variansi terkecil. Hasilnya yaitu terima HO. Jika F max maka dihitung lebih besar F max tabel. Yang kedua yaitu tolak AU. Jika F max maka yang dihitung yaitu lebih kecil dari F max tabel. Kemudian hipotesis. HO menyatakan variansi homogen sedangkan H1 menyatakan variansi tidak homogen. Langsung saja, di situ ada contoh soal. Skor 4 kelompok hasil uji coba suatu penelitian sebagai berikut. Di tabel ada kelompok A, B, C, dan juga D, di mana masing-masing kelompok memiliki data sebanyak 5. HO menyatakan variansi homogen, sedangkan H1 menyatakan variansi tidak homogen. Berdasarkan data di atas, hitung variansi masing-masing kelompok memiliki jumlah data sebagai berikut. Variansi data kelompok A kuadrat mendapatkan jumlah 32,8, variansi data B kuadrat 34,3, variansi data C kuadrat 32,8, variansi data D kuadrat 27,3. Jadi variansi data A dan juga variansi data C di sini menyatakan diperoleh data yang sama jumlahnya. Kemudian untuk data B dan juga data D termasuk data maksimal, kategori maksimal dan juga kategori minimal. Jadi F hitungnya F max dibagi F min. Di situ sudah diketahui ya, 34,3 dibagi 27,3 sama dengan 1,2564. Jadi F dalam tabel diperoleh 20,6. N min 1 sama dengan 4. Kenapa kok bisa 4? N adalah jumlah data itu tadi ada 5. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. K sama dengan 4. Kesimpulannya, F hitung itu lebih kecil daripada F tabel. Berarti keempat data kelompok tersebut dikatakan homogen. Di situ dikatakan homogen karena jika HO F hitungnya lebih kecil daripada tabel, maka diterima. HO jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka akan ditolak. Karena di sini lebih kecil, maka
dikatakan homogen atau dapat diterima. Jadi terima kasih, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah ya. Dan dari kami, karena kami juga terbatas pemahaman tentang uji normalitas dan juga homogenitas, jadi selebihnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.